Salam. Halo, Saya Tarigan. baru panggawean. Ya, bila ada saudara yang ingin dibantu, didukung dalam doa, boleh menghubungi kami di nomor WA atau telepon yang ada di deskripsi. Walaupun demikian kami bacakan 0812 6641 39 satunya lagi 0813 71007855. Luar biasa. Ya. Dan jika ada yang meminta uang atas nama kami, channel Kasih yang Memulihkan ataupun channel Tarigan Love Panggabean, mohon untuk tidak dilayani sebab kami tidak pernah meminta uang bayaran apapun dari siapapun. Ya. Kecuali kalau saudara memang tergerak hati Ya. ingin membantu kami dalam pekerjaan Tuhan, kami persilakan. Ya, tapi kami tidak meminta. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, baik saudaraku, pada hari ini kita akan berbicara tentang yang sedang viral dan juga kebetulan tadi ditanyakan oleh jemaat yang kami layani. Ada yang mengatakan di salib itu ada jin kafir. Itu tadi kan? Ada zin. Ada jin kafir. Benarkah ada jin kafir di sana atau tidak, saudaraku dikasih Tuhan? Sesungguhnya saya tidak pernah menemukan ada jin kafir di sana. Jangankan jin kafir, jin apapun saya tidak pernah temukan. Ya, tetapi saya mau katakan bahwa salib itu bagi kami orang Kristen, ya, itu adalah satu hanya lambang, hanya lambang saja. Ya, ada di gereja, ada di mungkin dipakai di anting, Di kalung. Ya. Itu hanya melambangkan dirinya pertama orang Kristen. Ya. Ya, lalu kedua, saudara, itu hanya sebagai aksesoris saja, Iya. bukan untuk disembah. Jadi orang Kristen tidak pernah menyembah yang namanya salib Dan ataupun dipermalukan. ya, ataupun ada patung Yesus di situ. Orang Kristen tidak pernah menyembah ya yang namanya patung. Ya, karena dalam Alkitab ya dari Perjanjian Lama bahkan di Taurat pun sudah dicatatkan ya bahwa tidak diizinkan menyembah patung. Ya, jangan kamu membuat patung untuk menyembahnya. Coba baca dulu. Ya, saya Keluaran akan 20. bacakan firman Tuhan di mana Tuhan melarang kita membuat patung bahkan juga menyembahnya. Keluaran 20 ayatnya yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya. Baik yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, dan yang ada di dalam di bawah air. Terus. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Iya, dalam imamat juga dikatakan tidak boleh, jangan menyembah patung. Jadi kalau hanya sekedar buat untuk aksesoris, Ya, untuk ya. hiasan-hiasan, untuk pernak-pernik, itu tidak ada masalah. Ya silakan saja, no problem itu. Tetapi kalau sujud menyembahnya, itu yang salah. Ya. Dan kami tidak pernah sujud menyembahnya. Ya, tidak pernah menyembah salib. Tidak. Tidak pernah menyembah patung Yesus, tidak. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi kalaupun ada, saya katakan ulang, itu hanya sejenis yang namanya aksesoris. Lalu kalaupun itu dipajang mungkin di rumah, di gereja, itu untuk mengingatkan kita bahwa lewat salib kita mengingat bagaimana misi keselamatan, korban yang agung daripada Tuhan Yesus dalam menyelamatkan manusia. Bagaimana ia mati dan bagaimana ia bangkit, menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang sudah mati menebus dosa saya, yang sudah mati menebus saya, sehingga saya menjadi ahli waris kerajaan sorga.
memang firman Tuhan juga catatkan ada satu kebodohan bagi orang-orang tentang memberitakan salib. Yang mereka itu satu orang yang binasa. Baca dulu 1 Korintus 1 ayat 18. Ya. Saya ulangi sekali lagi, 1 Korintus 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan tentang salib itu mengingatkan bagaimana Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Tetapi itu juga merupakan satu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi tidak heran, ya tidak heran ada yang anti salib dan lain sebagainya. Terserah saja, yaitu pilihan masing-masing. Tapi saya mau katakan, lewat pemberitaan salib, lewat pemberitaan di mana Yesus mati, bangkit pada hari ketiga, di situ kita menyadari bahwa seluruh dosa pelanggaran kita sudah diampuni. Amen. Dan maut serta kerajaan maut sudah dikalahkan. Amen. Dan saya dan saudara yang percaya menjadi ahli waris kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Salam, haleluya. Haleluya.